Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Ngobrol Nikah. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah tentang rumah tangga yang perlahan berubah setelah sang suami berhasil meraih jabatan yang selama ini diimpikannya. Cerita kali ini mengisahkan seorang istri yang mulai merasa kehilangan sosok suaminya sendiri. Perhatian yang dulu begitu hangat perlahan menghilang hingga akhirnya ia menemukan sebuah kenyataan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Apakah perubahan itu karena hadirnya perempuan lain? Atau justru ada rahasia yang selama ini disembunyikan? Mari kita simak kisah selengkapnya bersama-sama. Selama 7 tahun menikah, Rina tidak pernah meragukan suaminya. Namun sejak Ardi naik jabatan di kantornya, semuanya berubah. Ia semakin sering pulang larut malam, jarang mengangkat telepon, dan sikapnya menjadi sangat dingin. Rina sempat yakin rumah tangganya sedang dihancurkan oleh orang ketiga. Sampai akhirnya sebuah kenyataan yang tak pernah ia duga membuatnya menyesali semua prasangka itu. Rina dan Ardi menikah ketika kondisi ekonomi mereka masih sangat sederhana. Saat itu Ardi hanyalah seorang staf administrasi di sebuah perusahaan logistik. Gajinya pas-pasan. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil dengan 1 kamar tidur. Meski hidup serba terbatas, Rina tidak pernah mengeluh. Ia justru merasa bahagia. Bagi Rina, memiliki suami yang bertanggung jawab jauh lebih penting daripada hidup bergelimang harta. Ardi juga selalu berusaha menjadi suami yang baik. Sepulang kerja, ia langsung membantu istrinya membereskan rumah. Mereka sering makan malam sambil bercanda. Setiap akhir pekan, Ardi selalu mengajak Rina berjalan-jalan meski hanya ke taman kota atau menikmati jajanan kaki lima. Kehidupan mereka memang sederhana, namun penuh kehangatan. Tahun demi tahun berlalu. Kerja keras Ardi mulai membuahkan hasil. Ia dipercaya memimpin sebuah tim kecil. Kemampuannya membuat banyak atasan mulai memperhatikannya. Suatu sore, Ardi pulang dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia. Ia membawa sebuah map berlogo perusahaan. Begitu masuk rumah, ia langsung memeluk Rina. Hari itu menjadi salah satu hari paling membahagiakan bagi mereka. Ardi akhirnya mendapatkan promosi jabatan yang selama ini diimpikannya. Jabatannya kini jauh lebih tinggi. Gajinya juga meningkat hampir 2 kali lipat. Rina ikut menangis bahagia. Ia merasa semua pengorbanan mereka selama bertahun-tahun akhirnya terbayar. Malam itu mereka makan sederhana di sebuah rumah makan langganan. Sepanjang perjalanan pulang, Ardi berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Menurutnya, tanpa dukungan Rina, ia tidak mungkin sampai di titik itu. Ucapan tersebut membuat hati Rina semakin yakin bahwa rumah tangga mereka akan menjadi lebih baik. Namun ternyata, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Perubahan mulai terasa hanya beberapa minggu setelah Ardi resmi menduduki jabatan barunya. Awalnya hanya hal-hal kecil. Ardi mulai sering membawa pekerjaan ke rumah. Teleponnya hampir tidak pernah berhenti berbunyi. Setiap malam ada saja rapat yang harus diikuti secara daring. Rina berusaha memahami. Ia tahu tanggung jawab suaminya kini jauh lebih besar. Karena itu ia tidak pernah mengeluh. Ia justru berusaha membuat suasana rumah senyaman mungkin agar Ardi tidak semakin terbebani. Namun perlahan, perubahan itu mulai terasa semakin aneh. Ardi yang dulu selalu bercerita tentang pekerjaannya kini lebih sering diam. Saat makan malam, pandangannya lebih banyak tertuju ke layar ponsel. Jika Rina bertanya tentang kantor, jawabannya selalu singkat. Kadang bahkan hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Rina mencoba menghibur dirinya sendiri. Mungkin Ardi memang sedang beradaptasi dengan jabatan barunya. Ia memilih bersabar. Sampai suatu malam, Ardi pulang hampir pukul 11. Padahal biasanya ia selalu memberi kabar jika harus lembur. Begitu masuk rumah, wajahnya terlihat sangat lelah. Ia langsung menuju kamar mandi tanpa banyak bicara. Saat hendak mengambil handuk untuk suaminya, ponsel Ardi yang tertinggal di atas meja tiba-tiba bergetar. Di layar muncul sebuah pesan singkat.
Nama pengirimnya hanya tertulis satu huruf, S. Isi pesannya sangat singkat. Terima kasih untuk malam ini. Hati-hati di jalan. Rina membeku. Tangannya terasa dingin. Ia membaca pesan itu berulang kali. Kalimatnya memang sederhana, namun cukup untuk membuat berbagai pertanyaan memenuhi pikirannya. Siapa sebenarnya S? Mengapa mengucapkan terima kasih untuk malam ini? Dan mengapa Ardi tidak pernah bercerita bahwa ia bertemu seseorang setelah jam kerja? Suara pintu kamar mandi yang terbuka membuat Rina buru-buru meletakkan kembali ponsel itu. Ia berusaha bersikap biasa. Namun sejak malam itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan mereka, sebuah rasa curiga mulai tumbuh di dalam hati Rina. Dan rasa curiga itu perlahan akan mengubah cara ia memandang suaminya. Sejak malam itu, pikiran Rina tidak lagi benar-benar tenang. Pesan singkat dari seseorang bernama S terus terbayang di kepalanya. Kalimatnya memang sederhana, namun semakin dipikirkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Rina berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin semua itu hanya urusan pekerjaan. Ardi memang baru saja mendapat promosi. Bisa saja S adalah rekan kerja, atau mungkin atasannya. Namun setiap kali mencoba berpikir positif, perubahan sikap Ardi kembali mengusik hatinya. Pria yang dulu selalu terbuka kini lebih sering menyimpan semuanya sendiri. Hari-hari berikutnya membuat perasaan Rina semakin tidak nyaman. Ardi semakin sering pulang larut malam. Bahkan pada hari Sabtu yang biasanya mereka gunakan untuk menghabiskan waktu bersama, Ardi kembali mengatakan harus datang ke kantor. Rina tidak membantah. Ia hanya mengangguk sambil tersenyum. Namun setelah pintu rumah tertutup, ia duduk sendirian di ruang tamu. Rumah yang dulu terasa hangat kini perlahan berubah menjadi sunyi. Ia mulai makan sendirian, menonton televisi sendirian. Bahkan minum teh sore yang dulu selalu ditemani Ardi kini menjadi kebiasaan yang harus ia jalani seorang diri. Rina mencoba menghibur dirinya. Semua ini mungkin hanya sementara. Jabatan baru tentu membawa tanggung jawab yang lebih besar. Ia terus mengulang kalimat itu di dalam hati, seolah ingin memaksa dirinya tetap percaya. Suatu sore, Rina memutuskan mengantar bekal makan siang ke kantor Ardi. Ia ingin memberikan kejutan kecil. Sebelum menikah, hal seperti itu sering ia lakukan. Ardi selalu terlihat senang. Namun ketika sampai di kantor, suasananya terasa berbeda. Seorang petugas resepsionis mengatakan bahwa Ardi sedang berada di luar bersama beberapa rekan kerja. Rina tidak terlalu memikirkannya. Ia menitipkan bekal itu lalu berniat pulang. Saat berjalan menuju tempat parkir, tanpa sengaja ia melihat Ardi keluar dari sebuah mobil. Di sampingnya berdiri seorang perempuan muda berpakaian rapi. Keduanya tampak sedang berbicara. Perempuan itu tersenyum. Ardi juga membalas senyum tersebut. Beberapa detik kemudian, perempuan itu menepuk pelan lengan Ardi sebelum berjalan masuk ke gedung. Rina menghentikan langkahnya. Jarak mereka memang cukup jauh. Ia tidak dapat mendengar apa yang sedang dibicarakan. Namun pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak. Rina memilih pergi sebelum Ardi menyadari kehadirannya. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan perempuan itu terus muncul di pikirannya. Apakah perempuan itu adalah S? Atau hanya rekan kerja biasa? Semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat rasa curiganya. Malam harinya, Ardi pulang lebih awal dari biasanya. Ia terlihat lelah, namun tetap membawa senyum tipis ketika memasuki rumah. Rina hampir saja menanyakan perempuan yang dilihatnya siang tadi. Tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia takut jika jawaban Ardi justru menghancurkan semua kepercayaannya. Akhirnya Rina memilih diam. Ia melayani makan malam seperti biasa, berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Namun sejak malam itu, ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Bukan karena Ardi pindah tempat tidur, bukan pula karena pertengkaran, melainkan karena hati Rina perlahan dipenuhi keraguan. Beberapa hari kemudian, kejadian lain kembali terjadi. Saat Ardi sedang mandi, ponselnya kembali bergetar.
Rina tidak berniat membuka pesan itu. Namun layar ponsel menyala tepat di hadapannya. Nama yang muncul masih sama, S. Kali ini isi pesannya lebih singkat. Semoga besok berjalan lancar. Rina memejamkan mata. Ia mulai merasa pesan-pesan itu terlalu sering muncul. Jika memang hanya urusan pekerjaan, mengapa harus menggunakan satu huruf sebagai nama kontak? Mengapa tidak memakai nama lengkap seperti rekan kerja lainnya? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi pikirannya. Malam itu Rina tidak bisa tidur. Di sampingnya, Ardi sudah terlelap. Sedangkan Rina hanya memandangi langit-langit kamar. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia sedang terlalu curiga? Atau justru selama ini ada sesuatu yang sengaja disembunyikan Ardi darinya? Pertanyaan itu belum menemukan jawaban. Namun tanpa disadari Rina, seseorang yang bernama S memang menyimpan peran penting dalam perubahan sikap suaminya. Peran itu sama sekali bukan seperti yang selama ini ia bayangkan. Sejak melihat perempuan di kantor Ardi, hati Rina tidak pernah benar-benar tenang. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah dianggap penting. Ardi kini lebih sering mengganti kata sandi ponselnya. Jika ada panggilan masuk, ia akan keluar rumah atau masuk ke ruang kerja sebelum mengangkatnya. Sesekali ia tersenyum saat membaca pesan, tetapi segera mengubah ekspresi begitu menyadari Rina sedang memperhatikannya. Perubahan-perubahan kecil itu perlahan menjadi beban besar di hati Rina. Ia masih berusaha percaya kepada suaminya. Namun setiap hari, kepercayaan itu terasa semakin rapuh. Beberapa minggu kemudian, perusahaan tempat Ardi bekerja mengadakan acara syukuran atas keberhasilan sebuah proyek besar. Karyawan diperbolehkan mengajak pasangan masing-masing. Mendengar kabar itu, Rina merasa senang. Sudah lama mereka tidak menghadiri sebuah acara bersama. Ia berharap kesempatan itu bisa mengembalikan kedekatan yang mulai hilang. Rina bahkan membeli gamis baru dengan warna yang selama ini disukai Ardi. Ia ingin memberikan kesan terbaik. Namun sehari sebelum acara berlangsung, Ardi tiba-tiba mengatakan bahwa undangan untuk pasangan dibatalkan karena jumlah tamu terlalu banyak. Rina sedikit kecewa. Meski begitu, ia tidak mempermasalahkannya. Ia percaya pada penjelasan suaminya. Malam itu Ardi berangkat sendiri. Rina hanya mengantar sampai depan pintu. Sebelum mobil meninggalkan halaman, Ardi sempat tersenyum dan mengatakan bahwa acara mungkin akan selesai cukup larut. Rina mengangguk. Setelah itu ia kembali masuk rumah. Beberapa jam kemudian, saat sedang membuka media sosial, tanpa sengaja Rina melihat unggahan salah seorang istri karyawan perusahaan Ardi. Foto-foto acara mulai bermunculan. Rina memperhatikan satu persatu. Di sana terlihat banyak karyawan datang bersama pasangan mereka. Tidak ada tanda bahwa undangan dibatalkan. Jantung Rina mulai berdegup lebih cepat. Tangannya gemetar ketika terus menggeser layar. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah foto yang membuat napasnya terasa sesak. Ardi berdiri di antara beberapa pimpinan perusahaan. Di sampingnya berdiri perempuan yang pernah dilihat Rina di halaman kantor. Mereka tidak berpegangan tangan, tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Namun perempuan itu berdiri tepat di sisi Ardi, seolah-olah menjadi pasangan yang menemaninya malam itu. Rina menatap foto tersebut cukup lama. Ia memperbesar gambar berkali-kali. Semoga saja yang dilihatnya salah. Namun semakin diperhatikan, semakin sulit ia menghilangkan rasa kecewa. Mengapa Ardi berbohong? Kalau memang hanya rekan kerja, mengapa tidak mengajaknya ikut? Mengapa harus mengatakan undangan pasangan dibatalkan? Malam itu Ardi pulang hampir tengah malam. Rina sudah berada di kamar. Lampu masih menyala. Namun ia berpura-pura tidur. Ardi masuk dengan langkah pelan. Ia meletakkan jasnya di kursi, lalu masuk ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, Rina membuka matanya. Pandangannya tertuju pada jas yang baru saja dilepas Ardi. Ia sebenarnya tidak pernah berniat memeriksa barang-barang suaminya. Selama 7 tahun menikah, ia selalu menghormati privasi Ardi. Namun malam itu, rasa penasaran mengalahkan semuanya. Saat hendak merapikan jas tersebut, sebuah kartu akses hotel jatuh dari saku bagian dalam.
Rina membungkuk mengambilnya. Di kartu itu tertulis nama sebuah hotel berbintang di pusat kota. Tanggal yang tertera adalah hari itu. Rina membeku. Bukankah acara perusahaan diadakan di gedung perkantoran? Mengapa Ardi memiliki kartu akses hotel? Berbagai kemungkinan buruk mulai memenuhi pikirannya. Ia mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin setelah acara mereka mengadakan rapat. Mungkin perusahaan menyewa ruang pertemuan di hotel. Namun semakin banyak alasan yang ia buat, semakin sulit ia mempercayainya. Keesokan paginya, Ardi berangkat kerja seperti biasa. Ia masih sempat berpamitan dan tersenyum kepada Rina. Namun Rina membalas senyum itu dengan hati yang dipenuhi keraguan. Setelah Ardi pergi, ia kembali melihat foto-foto acara semalam. Lalu memandangi kartu akses hotel yang masih ia simpan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, sebuah pikiran yang selama ini selalu ia tolak akhirnya muncul. Bagaimana jika semua perubahan ini memang bukan karena pekerjaan? Bagaimana jika selama ini Ardi benar-benar sedang menyembunyikan perempuan lain? Rina tidak menyadari bahwa semua petunjuk yang kini berada di tangannya memang sengaja mengarah ke satu kesimpulan. Tetapi bukan karena Ardi sedang berselingkuh, melainkan karena ada seseorang yang dengan sengaja ingin menghancurkan rumah tangga mereka sedikit demi sedikit. Setelah menemukan kartu akses hotel, hati Rina tidak lagi setenang dulu. Ia memang belum memiliki bukti bahwa Ardi berselingkuh. Namun setiap kejadian yang dialaminya seolah saling menguatkan. Pesan dari seseorang bernama S. Perempuan yang selalu berada di dekat Ardi. Kebohongan tentang acara kantor. Dan kini kartu akses hotel. Semuanya terasa seperti potongan-potongan kecil yang membentuk satu kenyataan pahit. Rina mulai kehilangan selera makan. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Bahkan ketika Ardi berada di rumah, mereka lebih sering duduk dalam diam. Bukan karena bertengkar, melainkan karena Rina tidak tahu harus memulai pembicaraan dari mana. Ia takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Ardi kembali mengatakan bahwa ia harus menghadiri rapat di luar kantor. Kali ini rapat tersebut berlangsung di sebuah hotel. Kalimat itu langsung membuat dada Rina terasa sesak. Hotel, tempat yang sama dengan kartu akses yang ia temukan beberapa hari lalu. Ardi berpamitan seperti biasa. Ia bahkan sempat mencium kening Rina sebelum berangkat. Namun sentuhan yang dulu selalu membuat hati Rina tenang kini justru terasa asing. Begitu pintu rumah tertutup, Rina hanya duduk memandangi ruang tamu. Air matanya perlahan jatuh. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah rumah tangga yang selama ini ia bangun sedang benar-benar hancur? Sore harinya, Rina menerima pesan dari sahabat lamanya, Wulan. Mereka sudah berteman sejak kuliah. Wulan beberapa kali mengajak bertemu, tetapi selalu ditunda karena kesibukan masing-masing. Hari itu akhirnya mereka bertemu di sebuah kedai kopi sederhana. Begitu melihat wajah Rina, Wulan langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Rina tidak menceritakan semuanya. Namun ia mengaku merasa ada perubahan besar pada suaminya. Wulan mendengarkan tanpa menyela. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, "Kalau memang ada masalah, cari tahu dulu kebenarannya. Jangan mengambil keputusan hanya karena prasangka." Nasihat itu sebenarnya sederhana. Namun hati Rina sudah terlalu dipenuhi rasa takut. Ia mengangguk, tetapi pikirannya tetap dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Malam itu, Ardi kembali pulang larut. Ia tampak sangat lelah. Matanya terlihat merah karena kurang tidur. Begitu selesai mandi, ia langsung membuka laptop. Beberapa dokumen memenuhi layar. Sesekali ia mengusap wajahnya sambil menarik napas panjang. Rina memperhatikan dari kejauhan. Untuk sesaat ia merasa iba. Namun rasa curiga kembali menguasai pikirannya. Kalau memang sibuk bekerja, mengapa harus berbohong tentang acara kantor? Pertanyaan itu terus menghantui. Keesokan harinya, sebuah kejadian kembali membuat hati Rina semakin hancur. Saat sedang membersihkan ruang kerja kecil Ardi, ia menemukan sebuah kotak hadiah berwarna biru tua di dalam lemari. Kotak itu dibungkus sangat rapi. Di dalamnya terdapat sebuah kalung berwarna emas putih.
masih lengkap dengan kotak perhiasannya. Rina membeku. Hari ulang tahunnya masih beberapa bulan lagi. Ia juga tidak pernah meminta hadiah semahal itu. Lalu untuk siapa kalung tersebut? Tangannya mulai gemetar. Di dalam kotak itu tidak ada kartu ucapan. Tidak ada nama penerima. Hanya sebuah nota pembelian dengan tanggal yang masih sangat baru. Rina menutup kembali kotak itu. Dadanya terasa sesak. Kini pikirannya semakin yakin. Mungkin selama ini memang ada perempuan lain. Sejak hari itu, Rina mulai menjaga jarak. Ia tetap menyiapkan sarapan. Tetap mencuci pakaian Ardi. Tetap menjalankan semua kewajibannya sebagai seorang istri. Namun kehangatan yang dulu selalu hadir perlahan menghilang. Ardi sebenarnya menyadari perubahan itu. Beberapa kali ia ingin mengajak Rina berbicara. Namun setiap kali melihat wajah istrinya yang tampak murung, ia justru mengurungkan niat. Di sisi lain, tekanan pekerjaan yang sedang dihadapinya membuat pikirannya semakin kacau. Ia terus meyakinkan diri bahwa semua ini akan segera selesai. Bahwa suatu hari nanti Rina akan memahami alasan dibalik semua sikapnya. Kayaknya, Ardi tidak pernah menyadari bahwa sikap diamnya justru membuat rumah tangga mereka semakin berada di ambang kehancuran. Dan tanpa diketahui keduanya, seseorang sedang tersenyum melihat hubungan mereka perlahan retak. Orang itulah yang sejak awal sengaja mengatur semua keadaan agar Rina percaya bahwa Ardi telah mengkhianatinya. Rumah yang dulu selalu dipenuhi tawa kini terasa begitu sunyi. Rina dan Ardi masih tinggal di bawah atap yang sama. Masih makan di meja yang sama. Namun keduanya seperti hidup di dunia yang berbeda. Rina memilih memendam semua kecurigaannya. Sementara Ardi terus memendam masalah yang tidak pernah ia ceritakan. Keheningan itu perlahan menjadi jurang yang semakin sulit dijembatani. Suatu pagi, Ardi berangkat lebih awal dari biasanya. Ia bahkan belum sempat menghabiskan sarapannya. Setelah mobilnya keluar dari halaman, ponselnya yang tertinggal di meja ruang makan tiba-tiba berdering. Nama yang muncul masih sama. S. Rina menatap layar itu cukup lama. Panggilan tersebut akhirnya berhenti dengan sendirinya. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk. Pak Ardi, direktur sudah menunggu di ruang rapat. Mohon segera datang. Rina terdiam. Ia membaca pesan itu sekali lagi. Nada pesannya sangat berbeda dari pesan-pesan sebelumnya. Tidak ada kalimat yang terdengar pribadi. Tidak ada sapaan yang berlebihan. Semuanya terdengar seperti urusan pekerjaan. Perlahan, rasa penasaran mulai mengalahkan rasa curiganya. Ia membuka daftar percakapan. Ternyata sebagian besar isi pesan membahas laporan proyek, jadwal rapat, revisi dokumen, dan target perusahaan. Pesan, terima kasih untuk malam ini, yang dulu membuatnya gelisah ternyata dikirim setelah rapat evaluasi yang berlangsung hingga larut malam. Sedangkan pesan, semoga besok berjalan lancar, dikirim sehari sebelum presentasi besar di hadapan direksi. Rina mulai merasa ada sesuatu yang selama ini salah ia pahami. Namun sebelum sempat membaca lebih jauh, Ardi kembali ke rumah karena menyadari ponselnya tertinggal. Rina segera meletakkan ponsel itu di atas meja. Ardi mengambilnya sambil mengucapkan terima kasih. Lalu buru-buru berangkat kembali. Rina hanya memandang mobil suaminya hingga menghilang di ujung jalan. Untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan prasangkanya sendiri. Siang harinya, Wulan datang berkunjung. Melihat wajah Rina yang semakin murung, ia kembali mencoba menghiburnya. Di tengah percakapan, Wulan tanpa sengaja menyebut nama perempuan yang pernah dilihat Rina di kantor. Perempuan itu ternyata bernama Sarah. Sarah bukan orang baru di perusahaan. Ia sudah bekerja cukup lama sebagai sekretaris direktur. Tugasnya mengatur seluruh jadwal pimpinan, termasuk jadwal para manajer yang baru dipromosikan seperti Ardi. Mendengar penjelasan itu, Rina mulai mengingat kembali semua kejadian. Nama kontak di ponsel hanya tertulis S. Perempuan yang selalu terlihat bersama Ardi. Semuanya memang mengarah kepada Sarah, tetapi bukan sebagai perempuan simpanan, melainkan karena pekerjaannya memang mengharuskannya berkomunikasi hampir setiap hari dengan Ardi. Meski begitu, satu pertanyaan masih belum terjawab.
Mengapa Ardi berbohong soal acara perusahaan? Dan untuk siapa kalung yang ditemukan Rina? Sore harinya, saat sedang merapikan ruang kerja, Rina menemukan sebuah map yang terjatuh dari meja. Map itu berisi hasil evaluasi kinerja para manajer. Di salah satu halaman terdapat laporan mengenai Ardi. Nilai pekerjaannya sangat baik. Namun ada beberapa catatan yang membuat Rina terdiam. Ardi disebut terlalu sering mengambil alih pekerjaan bawahannya. Sering pulang paling akhir. Jarang mengambil cuti. Dan terlihat mengalami tekanan kerja yang cukup berat. Di bagian paling bawah terdapat rekomendasi dari bagian sumber daya manusia. Disarankan mengikuti program pendampingan psikolog perusahaan karena menunjukkan gejala kelelahan kerja. Rina menutup map itu perlahan. Dadanya terasa sesak. Selama ini ia hanya melihat perubahan sikap Ardi. Ia tidak pernah benar-benar melihat beban yang sedang dipikul suaminya. Namun masih ada dua hal yang belum bisa ia pahami. Kebohongan tentang acara perusahaan. Dan kalung mahal yang masih tersimpan di lemari. Malam itu Ardi pulang lebih larut dari biasanya. Begitu masuk rumah, ia tampak sangat lelah. Wajahnya pucat. Bahkan saat hendak melepas sepatu, tubuhnya tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Ardi hampir terjatuh. Untung saja Rina yang berada di dekatnya segera menahan tubuh suaminya. Untuk beberapa detik, Ardi hanya memejamkan mata sambil mengatur napas. Rina mulai panik. Baru kali itu ia melihat suaminya selemah itu. Dalam hati, rasa marah yang selama ini ia simpan perlahan mulai bercampur dengan rasa khawatir. Ia belum tahu bahwa malam itu akan menjadi titik balik yang membuka seluruh rahasia yang selama ini disembunyikan Ardi. Dan setelah mengetahui kebenaran sebenarnya, Rina justru akan menangis karena merasa telah terlalu cepat menuduh orang yang selama ini bekerja keras demi keluarganya. Malam itu, Rina membantu Ardi duduk di ruang tamu. Wajah suaminya tampak sangat pucat. Kemejanya basah oleh keringat. Selama beberapa menit, Ardi hanya memejamkan mata sambil mengatur napas. Rina mengambilkan segelas air hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasa curiga di dalam hatinya kalah oleh rasa khawatir. Ia mulai menyadari bahwa suaminya memang sedang tidak baik-baik saja. Keesokan paginya, Ardi tetap memaksakan diri berangkat ke kantor. Namun baru beberapa jam bekerja, Rina menerima telepon dari nomor yang tidak dikenalnya. Telepon itu berasal dari Sarah, perempuan yang selama ini memenuhi pikiran Rina. Dengan suara panik, Sarah mengatakan bahwa Ardi pingsan ketika sedang memimpin rapat. Rina segera menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi penyesalan. Apapun yang sedang terjadi di antara mereka, Ardi tetaplah suaminya. Sesampainya di rumah sakit, Rina melihat Ardi masih terbaring lemah. Dokter menjelaskan bahwa penyebabnya bukan penyakit berat. Tubuh Ardi mengalami kelelahan yang sangat tinggi akibat tekanan pekerjaan dan kurang istirahat selama berbulan-bulan. Rina hanya bisa menundukkan kepala. Ia tidak pernah menyangka keadaan suaminya sudah sejauh itu. Saat Ardi masih beristirahat, Sarah menghampiri Rina. Perempuan itu terlihat canggung. Beberapa saat mereka hanya berdiri dalam diam. Kemudian Sarah menjelaskan semuanya. Sejak Ardi naik jabatan, perusahaan sedang menjalankan proyek terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Banyak target yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Sebagai manajer baru, Ardi merasa harus membuktikan bahwa dirinya pantas dipercaya. Ia hampir tidak pernah pulang tepat waktu. Sering membawa pekerjaan hingga larut malam. Bahkan beberapa kali tetap bekerja saat sedang demam. Sarah mengatakan bahwa selama ini ia hanya menjalankan tugas sebagai sekretaris direktur. Semua pesan yang dikirim kepada Ardi berkaitan dengan jadwal rapat, revisi laporan, atau kebutuhan pekerjaan. Rina mulai mengingat kembali isi pesan-pesan yang pernah dilihatnya. Ternyata memang tidak ada satupun yang bersifat pribadi. Selama ini, pikirannya lah yang memberi makna berbeda. Namun masih ada satu hal yang belum terjawab. Kalung yang ditemukan di lemari, dan kebohongan mengenai acara perusahaan. Melihat wajah Rina yang masih dipenuhi pertanyaan, Sarah menarik napas pelan. Ia kemudian membuka sebuah tas yang dibawanya. Dari dalam tas itu,
Sarah mengeluarkan sebuah map berwarna biru. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen persiapan acara promosi jabatan. Ada daftar tamu, susunan acara, dan beberapa nota pembelian. Di antara dokumen itu terdapat salinan nota pembelian kalung yang ditemukan Rina. Sarah menjelaskan bahwa perusahaan sebenarnya memberikan penghargaan kepada para manajer yang baru dipromosikan. Masing-masing diberi anggaran untuk membeli hadiah sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada keluarga yang selama ini mendukung mereka. Ardi memilih membeli kalung itu untuk Rina. Ia bahkan sudah meminta bantuan Sarah mencari model yang sederhana, karena tahu istrinya tidak menyukai perhiasan yang terlalu mencolok. Kalung itu sengaja disimpan karena Ardi ingin memberikannya pada hari ulang tahun pernikahan mereka beberapa minggu lagi. Rina memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Kalung yang selama ini ia anggap hadiah untuk perempuan lain, ternyata dipersiapkan untuk dirinya sendiri. Sarah kemudian menjelaskan alasan mengapa Ardi berbohong mengenai acara perusahaan. Beberapa hari sebelum acara berlangsung, Direktur meminta Ardi tetap fokus mendampingi para tamu penting hingga malam. Ardi tahu Rina pasti kecewa jika harus ditinggal sendirian. Karena itulah ia memilih mengatakan undangan pasangan dibatalkan. Keputusan itu memang salah. Namun niatnya bukan untuk menyembunyikan perempuan lain. Ia hanya ingin menghindari pertengkaran di tengah tekanan pekerjaan yang sedang sangat berat. Rina tidak mampu lagi menahan air matanya. Selama ini ia mengira suaminya berubah karena tidak lagi mencintainya. Padahal Ardi justru sedang berjuang keras mempertahankan kepercayaan perusahaan sekaligus menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Kayaknya, ia memilih memendam semua beban itu sendirian. Kesalahan Ardi bukan karena berkhianat, melainkan karena terlalu lama menyimpan masalah tanpa melibatkan istrinya. Dan keputusan itulah yang tanpa disadari hampir menghancurkan rumah tangga mereka. Saat sore menjelang, Ardi akhirnya membuka mata. Ia melihat Rina duduk di samping tempat tidurnya. Untuk beberapa saat, tidak ada kata-kata yang terucap. Hanya tatapan yang dipenuhi rasa bersalah dari keduanya. Rina menyadari bahwa ia telah terlalu cepat berprasangka. Sementara Ardi mulai mengerti bahwa diam bukanlah cara terbaik untuk melindungi orang yang dicintainya. Namun persoalan mereka ternyata belum benar-benar selesai. Karena di kantor, masih ada seseorang yang sengaja memanfaatkan kesibukan Ardi untuk menciptakan kesalahpahaman di dalam rumah tangga mereka. Dan orang itulah yang akhirnya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Setelah kondisi Ardi membaik, ia mendapat izin untuk beristirahat di rumah selama beberapa hari. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, rumah mereka kembali dipenuhi percakapan. Bukan percakapan tentang pekerjaan, melainkan tentang semua kesalahpahaman yang hampir menghancurkan rumah tangga mereka. Ardi akhirnya mengakui bahwa dirinya memang telah melakukan kesalahan. Bukan karena memiliki perempuan lain, melainkan karena terlalu yakin bisa memikul semua beban sendirian. Ia mengira dengan diam, Rina tidak akan ikut khawatir. Yang terjadi justru sebaliknya. Diamnya melahirkan prasangka. Prasangka berubah menjadi luka. Dan luka itu hampir membuat istrinya kehilangan kepercayaan. Beberapa hari kemudian, Ardi kembali ke kantor. Namun suasana di perusahaan sudah berbeda. Direktur memanggil seluruh jajaran manajer untuk melakukan evaluasi proyek yang baru selesai. Dalam rapat itu, beberapa kejadian mulai terungkap. Salah satunya adalah mengenai informasi pribadi Ardi yang ternyata beberapa kali sengaja disebarkan kepada karyawan lain. Jadwal rapat, lokasi pertemuan, bahkan foto-foto acara perusahaan. Semuanya beredar di luar kebutuhan pekerjaan. Tim teknologi informasi perusahaan kemudian menemukan bahwa ada seseorang yang beberapa kali mengakses data internal tanpa izin. Orang itu bukan Sarah, melainkan Doni, seorang manajer senior yang sejak awal tidak senang melihat Ardi dipromosikan. Selama ini Doni merasa jabatan tersebut seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak pernah menerima kenyataan bahwa perusahaan justru memilih Ardi yang usianya lebih muda. Karena rasa iri itulah, Doni mulai menjalankan cara-cara yang licik. Ia sengaja mengatur agar Ardi selalu ditempatkan berdampingan dengan Sarah dalam beberapa acara resmi. Ia membiarkan foto-foto mereka tersebar tanpa penjelasan.
Bahkan beberapa informasi mengenai jadwal hotel sengaja ia buat terlihat mencurigakan. Tujuannya hanya satu, membuat citra Ardi hancur. Kalau rumah tangga Ardi bermasalah, konsentrasinya akan terganggu. Dan jika kinerja Ardi menurun, peluang Doni untuk merebut jabatan itu akan terbuka kembali. Sayangnya bagi Doni, rencana itu justru menjadi bumerang. Setelah penyelidikan internal selesai, seluruh bukti mengarah kepadanya. Direktur tidak langsung mengambil keputusan. Doni diberi kesempatan menjelaskan tindakannya. Namun tidak ada penjelasan yang mampu menghapus fakta bahwa ia telah menyalahgunakan akses perusahaan dan sengaja menciptakan konflik yang merugikan rekan kerjanya. Akibat perbuatannya, Doni dicopot dari jabatannya sebagai manajer. Ia juga menerima sanksi disiplin yang berat dari perusahaan. Keputusan itu membuat seluruh karyawan terkejut. Selama ini Doni dikenal sebagai sosok yang tegas dan berpengalaman. Tidak ada yang menyangka ia menyimpan rasa iri sedalam itu. Dalam waktu singkat, kepercayaan yang selama bertahun-tahun ia bangun runtuh begitu saja. Beberapa rekan kerja yang dulu selalu mendukungnya mulai menjaga jarak. Mereka kecewa karena Doni rela menghancurkan kehidupan orang lain demi ambisi pribadinya. Sementara itu, Ardi juga tidak lepas dari konsekuensi. Direktur mengatakan bahwa hasil kerjanya memang sangat baik. Namun cara Ardi menjalani pekerjaannya tidak sehat. Ia terlalu sering mengambil seluruh tanggung jawab sendiri, jarang mendelegasikan pekerjaan, dan membiarkan tekanan terus menumpuk hingga akhirnya jatuh sakit. Perusahaan kemudian memutuskan mengurangi sebagian beban kerja Ardi untuk sementara waktu. Ia diwajibkan mengambil cuti pemulihan. Selain itu, Ardi diminta mengikuti program pendampingan kepemimpinan agar mampu membangun tim dengan lebih baik. Awalnya Ardi merasa keputusan itu seperti sebuah kemunduran. Namun setelah merenungkannya, ia menyadari bahwa direktur sedang menyelamatkannya. Kalau ia terus memaksakan diri, bukan hanya karir yang hancur, rumah tangganya pun bisa ikut berakhir. Di rumah, Rina melihat perubahan besar pada suaminya. Setelah sekian lama hidup dalam tekanan, Ardi mulai belajar pulang tepat waktu. Saat ponselnya berbunyi di luar jam kerja, ia tidak lagi langsung mengangkatnya. Ia memilih menyelesaikan waktu bersama istrinya terlebih dahulu. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, mereka kembali makan malam tanpa gangguan rapat atau panggilan pekerjaan. Namun Ardi tahu, memperbaiki kepercayaan tidak bisa dilakukan hanya dalam satu hari. Ia harus membuktikannya melalui tindakan. Begitu pula Rina. Ia juga menyadari bahwa rasa curiga yang terus dipendam tanpa komunikasi hampir membuatnya mengambil kesimpulan yang salah. Mereka berdua sama-sama melakukan kesalahan. Dan kini, mereka sama-sama harus memperbaikinya. Malam itu, Ardi membuka lemari kamar. Ia mengambil sebuah kotak berwarna biru tua yang selama ini masih tersimpan rapi. Kotak yang hampir menjadi penyebab hancurnya rumah tangga mereka. Dengan senyum tipis, ia menggenggam kotak itu. Besok adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Hari yang sejak lama telah ia siapkan secara diam-diam. Dan akhirnya, hadiah yang selama ini tersimpan itu akan sampai kepada orang yang memang telah dipersiapkan untuk menerimanya. Keesokan harinya, rumah kecil yang selama beberapa bulan terasa dingin mulai dipenuhi suasana yang berbeda. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan Rina dan Ardi. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada makan malam di restoran mahal. Hanya dua orang yang sedang berusaha memperbaiki luka yang hampir memisahkan mereka. Ardi bangun lebih pagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memasak sarapan sendiri. Hasilnya memang jauh dari sempurna. Beberapa bagian roti bahkan sedikit gosong. Namun ketika Rina melihat suaminya sibuk di dapur, senyum kecil mulai kembali menghiasi wajahnya. Bukan karena sarapannya, melainkan karena ia melihat Ardi yang dulu perlahan kembali. Setelah sarapan, Ardi mengajak Rina duduk di teras rumah, tempat yang dulu sering mereka gunakan untuk berbincang sebelum kehidupan menjadi begitu sibuk. Ardi kemudian mengambil kotak berwarna biru tua dari dalam tasnya. Kotak yang selama berbulan-bulan menjadi sumber kesalahpahaman. Dengan tangan sedikit gemetar, Ardi menyerahkannya kepada Rina. Rina membuka kotak itu perlahan.
Di dalamnya terletak kalung sederhana berwarna emas putih. Modelnya tidak mewah, justru sangat sesuai dengan selera Rina. Di bawah kalung itu terselip sebuah kartu kecil. Tulisan tangan Ardi memenuhi bagian depannya. Untuk perempuan yang selalu percaya kepadaku sejak aku belum memiliki apa-apa. Semoga suatu hari nanti aku bisa menjadi suami yang lebih baik daripada hari ini. Air mata Rina langsung mengalir. Kalung yang selama ini ia kira akan diberikan kepada perempuan lain. Ternyata sejak awal memang dipersiapkan untuk dirinya. Rina menggenggam tangan suaminya. Untuk beberapa saat, keduanya hanya saling menatap. Mereka sama-sama menyadari bahwa rumah tangga mereka hampir hancur. Bukan karena hadirnya orang ketiga, melainkan karena hilangnya komunikasi. Ardi kemudian mengutarakan sebuah keputusan yang sudah dipikirkannya sejak keluar dari rumah sakit. Ia tidak lagi ingin menjadikan pekerjaan sebagai pusat hidupnya. Jabatan memang penting, namun keluarga tetap harus menjadi prioritas. Mulai saat itu, Ardi menetapkan aturan sederhana untuk dirinya sendiri. Setelah tiba di rumah, pekerjaan hanya boleh dilakukan jika benar-benar mendesak. Akhir pekan dikhususkan untuk keluarga. Dan setiap masalah yang dihadapi di kantor tidak lagi ia simpan sendirian. Ia akan belajar bercerita kepada Rina. Bukan agar istrinya ikut memikul beban, melainkan agar mereka benar-benar menjadi pasangan yang saling menguatkan. Rina pun membuat janji yang sama. Ia tidak ingin lagi membiarkan prasangka tumbuh tanpa mencari kebenaran. Kalau ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, ia akan bertanya dengan tenang, bukan memendamnya sampai berubah menjadi luka. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka benar-benar berubah. Ardi tetap bekerja sebagai manajer, namun kini ia lebih mampu membagi waktu. Rekan-rekan kerjanya mulai melihat perubahan sikapnya. Ia tidak lagi memaksakan diri menyelesaikan semua pekerjaan sendirian. Ia belajar mempercayai timnya. Kesehatannya perlahan membaik. Wajahnya yang dulu selalu tampak lelah kini kembali cerah. Di sisi lain, Doni masih menjalani konsekuensi atas perbuatannya. Setelah dicopot dari jabatan, ia kesulitan mendapatkan kembali kepercayaan perusahaan. Beberapa kesempatan promosi yang dulu hampir pasti menjadi miliknya kini hilang begitu saja. Ia akhirnya menyadari bahwa rasa iri telah membuatnya kehilangan jauh lebih banyak daripada jabatan yang ingin ia rebut. Suatu hari, Doni mendatangi Ardi, bukan untuk membela diri, melainkan untuk meminta maaf. Ia mengakui bahwa ambisinya telah membutakan hati. Ia tidak hanya menyakiti Ardi, ia hampir menghancurkan sebuah keluarga yang tidak pernah berbuat salah kepadanya. Ardi menerima permintaan maaf itu. Namun ia juga mengatakan bahwa kepercayaan tidak bisa kembali hanya karena satu ucapan. Kepercayaan harus dibangun melalui perubahan sikap dan tanggung jawab. Doni hanya mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami harga dari sebuah kesalahan. Sore itu, Rina kembali duduk di teras rumah, tempat yang menjadi saksi perjalanan rumah tangga mereka. Ardi duduk di sampingnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Tidak ada telepon kantor, tidak ada rapat mendadak. Tidak ada lagi keheningan yang memisahkan mereka. Hanya obrolan sederhana yang dulu sempat hilang. Rina memandang suaminya dengan senyum yang tulus. Ia akhirnya mengerti. Naik jabatan memang bisa mengubah kehidupan seseorang. Tetapi yang benar-benar menentukan kebahagiaan sebuah keluarga bukanlah jabatan itu sendiri, melainkan bagaimana suami dan istri tetap saling percaya, saling terbuka, dan saling menggenggam ketika tekanan hidup datang silih berganti. Karena pada akhirnya, jabatan bisa naik, penghasilan bisa bertambah, karir bisa semakin tinggi. Namun jika komunikasi dan kepercayaan dibiarkan hilang, rumah tangga yang dibangun selama bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena prasangka. Dan sejak hari itu, Rina selalu mengingat satu pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Dalam sebuah pernikahan, diam yang terlalu lama seringkali lebih berbahaya daripada pertengkaran yang diselesaikan dengan kejujuran.